Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di Opini Jati berdasarkan bukti pengalaman pribadi. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman semua yang sedang menjalankan. Semoga ibadah puasanya hari ini lancar dan tanpa ada kendala satu apapun. Mengenai bulan Ramadan, kita tahu bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh berkah, mengalir pahala yang tidak terbatas di dalamnya gitu. Saking mulianya bulan ini, seluruh umat Islam di seluruh dunia itu menyambutnya dengan sukaria gitu, dengan gembira. Nah, pada episode kali ini kita akan ngebahas ada kaitannya dengan kemuliaan dan untuk para musafir dan orang sakit itu apakah sebaiknya berbuka atau sebaiknya itu melanjutkan lah gitu puasanya hingga berbuka gitu. Nah, kali ini aku nggak sendirian karena aku akan ngebahas hal ini bersama Ustadz Ali. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi gini Ustadz, aku pengen tahu nih mengenai kemuliaan bulan Ramadan dan untuk para musafir dan orang sakit tadi. Apakah sebaiknya melanjutkan puasa atau sebaiknya berbuka gitu? Karena kan banyak yang mungkin masih bimbang gitu dengan yang musafir dan orang sakit tadi. Tapi sebelum ke sana kita sebaiknya kita ngebahas mengenai kemuliaan dulu. Nah, menurut Ustaz sendiri kemuliaannya itu seberapa gitu? Dan apa ya keutamaannya lah, apa yang membuat bulan ini itu mulia dan lebih lebih di lebih diagungkan gitu. Menurut Ustaz sendiri gimana? Ya, jadi gini, bulan Ramadan itu bulan yang sangat mulia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan yang Al-Qur'an diturunkan di dalamnya. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai Al-Qur'an itu sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan. Faman hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang Al-Qur'an itu adalah petunjuk dan Al-Furqan, pembeda antara yang benar dan yang batil, benar dan salah. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Maka apabila di antara kalian menyaksikan bulan ini, kata syahida di dalam ayat ini lebih luas. Syahida di dalam bahasa Arab adalah menyaksikan atau memberikan kesaksian atau seorang yang berada di dalam suatu keadaan. Allah menggunakan syahida karena syahida kata menyaksikan lebih luas daripada hidup. Barang siapa yang menyaksikan lebih luas daripada barang siapa yang hidup. Jadi, faman syahida minkum, barang siapa yang menyaksikan, suatu yang menyaksikan sudah pasti dia hidup. Akan tetapi suatu yang hidup belum tentu menyaksikan. Faman syahida minkum syahran, barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan ini, falyasum, maka hendaknya ia berpuasa. Kata di antara kalian itu kembali ke ayat Al-Baqarah 183. Ayat sebelum ayat ini itu berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan bagi kalian puasa sebagaimana telah ditetapkan puasa kepada orang-orang sebelum kalian. Yaitu konteks katanya kembali kepada wahai orang-orang yang beriman. Jadi di dalam ayat yang kita bahas, faman syahida minkum syahron, barang siapa di antara kalian, yaitu orang-orang yang beriman, menyaksikan bulan ini. Faman syahida minkum syahron,
falyasum, maka hendaknya ia melakukan puasa. Faman kana minkum maridon, maka apabila salah seorang dari kalian sakit, atau ala safarin, atau berada di dalam perjalanan, fa iddatum min ayyamil ukhur, maka hendaknya ia menggantinya di hari-hari yang lain. Fa iddatum min Oke. ayyamil ukhur. Heeh. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesusahan untuk kalian. Jadi puasa Ramadan di sini adalah puasa yang diringankan bagi Allah apabila seorang tidak sanggup karena sakit atau berada di dalam safar, maka hendaknya ia menggantinya di hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata, dan hendaknya kalian menyempurnakan bilangan, yaitu puasa yang kurang. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan agar kalian mengagungkan Allah atas apa yang telah Allah berikan petunjuk untuk kalian. La'allakum tashkurun. Dan disinilah inti dari ayat ini, yaitu la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang yang bersyukur. Jadi kalau Allah telah meringankan sesuatu bagi seorang dan orang itu menerimanya, berarti ia termasuk dari orang-orang yang bersyukur. Oke. Berarti tadi Ustadz Ali langsung menjelaskan ya tadi mengenai kemuliaan dan untuk orang musafir dan orang sakit tadi ya dalam hadis dan ayat ini tadi. Nah, aku pengen nanya lagi nih mengenai yang musafir sama orang yang sakit ini. Ya, Misalkan di kendaraan lah, di kendaraan kita contohin di mobil itu kan nggak kena panas, kena AC, tapi di satu sisi dia musafir gitu loh. Nah itu apakah sebaiknya berpuasa kah atau berbuka gitu? Ya mungkin kita contohin musafirnya itu perjalanan jauh gitu, berhari-hari lah gitu. Nah, itu sendiri gimana Mas Ali? menurut para ulama dan melalui pemahaman dari hadis-hadis yang diperoleh, yaitu para ulama berpendapat apabila puasa itu berat baginya, yaitu bagi orang yang sakit atau bersafar, maka hendaknya ia berbuka. Dan apabila puasa itu ringan menurutnya, ya, ia tidak menemui kendala, maka hendaknya ia melanjutkannya. Oh gitu, oke. Berarti uh, sudah jelas tadi ya disebutkan oleh Ustadz Ali bahwa kalau masih sanggup dia silakan melanjutkan gitu ya. Kalau enggak ya monggo berbuka saja gitu ya kira-kira ya. Hmm. Oke. Terakhir mungkin nih mungkin pesan-pesannya lah buat yang sedang menjalankan ibadah puasa ada nggak dari Ustadz Ali gitu dengan kaitannya yang pembahasan kita hari ini pada episode kali ini. Jadi banyak di antara ya teman-teman kita yang berada di dalam perjalanan atau mungkin sedang sakit, tapi memaksakan puasanya, maka sebenarnya lebih baik ia berbuka daripada ia melanjutkan puasanya. Sebagaimana Oke. hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, anna Rasulullah SAW qala, dari hadis Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, laisa minal bir asyamu fis safar. Tidaklah termasuk dari perbuatan baik berpuasa di dalam perjalanan, yaitu bersafar. Fa'alaikum bi rukhsatillah, maka Nabi sini memerintahkan hendaknya kalian mengambil keringanan dari Allah, allati rakhasallahu lakum, yang Allah telah ringankan kepada kalian, yaitu berbuka. Sebagaimana yang telah dibahas di dalam ayat tadi,
Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Faqbiluha, maka Nabi memerintahkan untuk menerima ayat tersebut. Maka terimalah ia, yaitu menerima keringanan puasa dari Allah agar dia berbuka. Oke, jadi Islam itu fleksibel ya, nggak memaksakan kepada individunya apakah dia sanggup atau enggak, ya tergantung lagi kepada dirinya Ya, gitu ya Ustaz Ali ya. ya. Kalau dia eh, kalau dia nggak sanggup, ya monggo berbuka. Kalau sanggup ya terus dijalankan gitu ya, Mm-mm. khususnya musafir dan orang sakit. Mungkin udah jelas teman-teman, karena tadi udah dijelaskan juga dengan ayat-ayat. Terima kasih sebelumnya aku ucapin buat Ustadz Ali karena udah menyempatkan Ya, waktunya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah dengerin. Semoga bermanfaat dan semoga kita yang mendengarkan ini mendapatkan pencerahan lah bahwa tidak tidak apa ya tidak terlalu kaku lah Islam itu dalam berpuasa gitu. Kita diberikan fleksibilitas gitu ya seperti yang dijelaskan tadi sebelumnya. nah. Eh, Sekali lagi terima kasih yang udah dengerin. Assalamualaikum. Yuk.